Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vincent Robin Kristen Zebua. Di sini saya akan membuat program untuk memenuhi ujian akhir semester praktik logika dan algoritma pemrograman. Di sini di soalnya kita disuruh untuk membuat program menggunakan array ataupun fungsi berdasarkan kasus yang ada di soal UTS kemarin. Untuk soal UTS kemarin kita ada 3 kasus, yang dimana kasus pertama itu adalah penentuan harga tiket kereta, dan di sini kita akan memilih kasus ini. Berhubung kemarin sudah ada kita buat programnya untuk perhitungan tiket kereta dan dapat berjalan dengan baik, di sini saya akan hanya memodifikasi kode program yang udah ada ini menggunakan array. Nah, keunggulannya kalau kita pakai array itu kode program kita bisa jadi lebih singkat. Dapat dilihat di sini kalau kode program ini mencapai 120 baris. Nanti kalau menggunakan array itu bisa lebih singkat. Oke, sekarang di sini kita buat file baru aja. Namanya tiket kereta. Di sini kita boleh salin aja kode yang udah ada ini. Lalu di sini kita boleh hapus untuk bagian yang kondisi logika yang ini. Kita hapus saja karena ini nanti nggak akan kita pakai lagi. Oke, sampai sini aja. Selanjutnya di bagian paling atas di sini kita akan deklarasikan array-nya dulu. Yang pertama itu kita buat untuk menyimpan harga. Jadi kita pakai integer harga untuk kelas eksekutif. Itu kita ada 3 ya, ada 3 indeks yang akan dipakai nanti. Jadi kita buat isi 3 di situ. Lalu untuk harga-harganya itu mulai dari 800.000, 700.000, dan 600.000. Bukan 600, 500. Kita salin aja ini ke bawah. Kita ganti ini kelas bisnis. Ganti ke ekonomi. Lalu untuk harga yang ini 600.000. Ini 500. Ini 400.000. Untuk yang terakhir ini kelas ekonomi, dia mulai dari 400, 350, dan 250. Oke, ini nanti untuk array yang akan kita pakai untuk menyimpan harga dan nanti memanggil harga jika ingin dipakai ke jenis kelas yang sudah dipilih. Selanjutnya di sini kita buat untuk menyimpan nama tujuan. Kita pakai string nama tujuan. Sama juga indeksnya ada 3. Terus kita ketik di sini namanya itu mulai dari Jakarta, Jakarta Bandung. Terus Jakarta Surabaya dulu. Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Jakarta, Bandung.
namanya string untuk nama kelas. Dia juga ada 3 nih. Ada eksekutif, ada bisnis, ada ekonomi. Oke, di sini kita udah buat ada 5 array untuk menyimpan masing-masing itu ada harga eksekutif, harga bisnis, dan harga ekonomi. Di sini dia memiliki satu kesamaan yaitu sejajar ya indeksnya. Contohnya jika kita pilih eksekutif dan tujuan Jakarta Surabaya, maka untuk harganya itu nanti jadi 800.000 begitu. Ya, selanjutnya kita bisa turun ke bawah. Di bagian sini tadi ya kita tambahkan untuk logika percabangannya. Yang pertama itu kita buat inisialisasi satu variabel untuk menyimpan input nilai tujuan. Kita kasih nama variabel index, terus nilainya itu di index sama dengan kode tujuan min 1. Kode tujuan itu variabel ini yang menyimpan kode tujuan dari user yang bisa berupa 1, 2, atau 3. Kenapa harus dikurangin 1? Karena nanti untuk variabel indeks ini akan menyimpan nilai dari kode tujuan yang dimana itu nanti digunakan untuk memanggil array-nya, indeks array-nya. Jadi contoh jika kita mau memanggil tujuan Jakarta Surabaya berarti kan dia ada di indeks 0 nih, indeks 0. Nah, karena kita inputnya di sini 1, sedangkan kalau untuk indeks 1 itu adalah Jakarta Jogja, maka kita harus kasih kode tujuannya min 1 begitu. Selanjutnya kita udah bisa buat percabangan di sini if kode kelas sama dengan A. Nah, atau kode kelas sama dengan A kecil, maka kita bisa panggil di sini jenis kelasnya itu berdasarkan array-nya tadi, maka nama kelasnya itu untuk eksekutif di indeks 0. Berarti kita panggil di sini nama kelas, kita isi 0 karena dia ini untuk eksekutif, dimana 0 ini merupakan indeks dari si kelas eksekutif ini gitu. Oke, terus di sini kita tentukan lagi tujuan keretanya. Tujuan kereta sama dengan nama tujuan dan ini nilai apa untuk mengetahui indeksnya itu kita panggil dari variabel indeks yang ini, indeks koma dan harga eksekutif itu kita samakan dengan indeks karena harga eksekutif itu ada di indeks 0. Nih, indeks 0 harga eksekutif. Terus ini nilai indeks ini tadi kan udah sama dengan 0, jadi ya sama aja kalau kita panggil lagi di sini, yaitu berarti harga eksekutif panggil indeks 0 di sini begitu. Jadi kita buat lagi else if untuk kode kelas B atau bisnis. Ini kode kelas sama dengan
B atau kode kelas apa kode kelas sama dengan B kecil. Terus di sini kita kasih jenis kelas sama dengan nama kelas. Untuk bisnis dia ada di indeks 1 ya. Untuk bisnis ada di indeks 1 mana? Ini dia. Ini 0, 1, 2. Selanjutnya itu ada tujuan. Kereta itu nama tujuan. Nama tujuan itu kita panggil juga dari indeks. Selanjutnya itu harga. Harga juga dia sama kayak yang itu ya, harga bisnis kita panggil sama kayak caranya itu kalau mau memanggil harga yang eksekutif kita panggil nama variabelnya harga bisnis di sini, terus kita samakannya dengan indeks. Nanti di sini dia akan menyesuaikan juga. Contoh nih jika kita panggil tujuan Yogyakarta, Jakarta Yogyakarta, berarti dia kan ada di indeks 0. Nah, di sini juga indeks 0 dari harga bisnis. Harga bisnis indeks 0 itu berapa? 600. Itu. Jadi nanti yang harga kepanggil di sini itu harga yang kepanggil di sini 600. Lanjut lagi untuk bagian yang terakhir itu bagian kelas ekonomi. Kode kelas sama dengan C atau kode kelas sama dengan C kecil, lanjut kurung kerawang. Sini kita pastikan yang tadi. Oke. Di sini nama kelasnya berarti ada di indeks 2 untuk ekonomi. Ini juga sama, kita ganti nama variabel di sini jadi harga ekonomi. Penjelasannya juga sama seperti yang untuk eksekutif dan bisnis tadi. Selanjutnya else input yang Anda masukkan tidak valid. NDL jadi koma. Oke. Ini untuk yang terakhir ini dia untuk memvalidasi kalau inputnya itu di luar dari yang ada di sini tadi. Oke. Berarti sisanya udah sama ini ya. Untuk status hari maka dia akan menghitung kalau libur maka dia akan menghitung tambah 5.000 harganya, dan untuk total bayar itu harga kali jumlah tiket. Kita akan coba jalankan programnya sekarang. Tunggu ya lagi loading. Oke, kita misalkan mau pilih kelas eksekutif untuk ke Jakarta Surabaya. Ini apakah hari libur? Ya, saya ingin membeli satu. Nah,
hasil outputnya sesuai dengan yang sudah dihitung tadi ya. Dapat dilihat di sini kalau kelas eksekutif dia itu harganya 800.000 untuk Jakarta Surabaya, dan kalau hari libur dia ditambah 50.000, jadi ini jadi 850.000. Kita coba lagi untuk contoh lain. Kita coba jalankan sekali lagi. Contoh saya pengen pakai kelas ekonomi. Saya pakai kelas ekonomi, terus tujuannya ke Bandung, Jakarta Bandung. Apakah hari ini libur? Tidak. Jumlah tiket yang mau dibeli itu ada contohnya 2, berarti jadi 500.000, karena ini harganya 250.000, 1 kali 2 500.000 begitu. Jadi sekian programnya ini, dan saya harap ini dapat memenuhi kriteria yang sudah diinginkan untuk memenuhi penyelesaian tugas UAS praktek logika dan algoritma pemrograman. Sekian dan terima kasih.